إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. طيب, ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembacaan kitab Qatrun Nada wa Dhalus Sada yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas lafaz ta'ala sama hati. Yang rajih keduanya adalah fi'il amr, bukan isim fi'il amr. Baik, kita lanjutkan. Ikhwan, dibaca. Fadhal ikhwan, ada yang baca? Ikhwan, fadhal. Ya Ustaz, izin. Fadhal. Mulai Ustaz ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, walamma faragtu min dhikri alamatil amri wa hukmihi wa bayani ma ikhtulifa fihi minhu thalathu bil mudari'i fadhakartu anna alamatahu ay yasluha dukhulu lam alayhi nahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. وذكرت أنه لابد أن يكون في أول حرف من حروف نأيت وهي النون والألف والياء والتاء نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم وتسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة. وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا لحكم الذي بعدها لا لأعرف بها الفعل المضارعة لأن وجدناها تدخل في أول الفعل الماضي نحو أكرمت زيدا تعلمت المسألة ونرجست الدواء إذا جعلت فيه نرجسا ويرنأت الشيبة إذا خضبته باليرناء وهو الحناء. وإنما العمدة في تعريف المضارع دخول لام عليه. Yakfi. Jazakallahu khairan. Nah, وإياكم. ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, al-muallifu berkata di sini rahimallahu ta'ala, walamma faraqtu min dzikri alamatil amri wa hukmihi wa bayani ma ikhtalifa fihi minhu sallastu bil mudhari'i.
Dan ketika aku selesai menyebutkan tanda-tanda fi'il amr dan juga hukum yang berkaitan dengannya, dan juga menjelaskan apa-apa yang diperselisihkan di dalamnya, maka aku menjadikan poin yang ketiga adalah fi'il mudhari'. Baik. Di sini ikhwan dan akhwat, maksudnya apa? Maksudnya beliau itu madhabnya ulama Basra. Fi'il madhi dan amr itu adalah mabni. Makanya yang mabni beliau sebutkan dulu, yaitu pertama fi'il madhi, kemudian yang kedua fi'il amr, kemudian yang ketiga fi'il mudhari'. Karena kaidahnya jelas, al aslu fil fi'li al bina'u, al aslu fil fi'li al bina'u, al aslu fil fi'li al bina'u, al bina'u, bina'u. Baik. Jadi asal fi'il itu adalah mabni. Kemudian juga beliau menyebutkan wa hukmihi. Ya. Di sini hukumnya ada yang hukumnya dia mabni dengan sukun, kemudian dengan fathah, kemudian dengan dhammah. Baik itu fi'il madhi, kemudian juga fi'il amr. Dan juga di sini wa bayani makhtulifa fihi minhu thalathu bil mudhari'. Kemudian juga ada yang diperselisihkan di antaranya lafaz-lafaz, misalnya laisa, ya. Kemudian juga lafaz ta'ala sama hati, apakah dia fil amr atau tidak? Yang raji ta'ala sama hati, keduanya adalah fi'il amr. Karena ya dulu ala talabi, menunjukkan perintah, dan yang kedua dukhul ya'il mukhatabah alaihima, masuknya ya mukhatabah kepada fi'il tersebut, yaitu ta'ala sama hati. Kemudian Mu'allif mengatakan di sini, fadzakartu anna alamatahu an yasluha dukhulu lam alaihi nahwu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka aku menyebutkan tanda fi'il mudhari', yaitu kemasukan lam. Baik. Lam, ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'an, kita katakan adalah harfu jazmin wa qalbin. Perhatikan, lam kita sebut dengan harfu jazmin wa qalbin. Harfu jazmin, kenapa? Karena dia menjazmkan fi'il mudhari'. Berarti dia hanya masuk kepada fi'il mudhari' saja, tidak masuk kepada fi'il madhi dan juga fi'il amr. Wa qalbin disebut dengan wa qalbin karena dia menjadikan fi'il mudhari' jadi fi'il madhi, li'annahu yaj'al al-fi'l al-mudhari' ila al-fi'l al-madhi, menjadikan fi'il mudhari' menjadi fi'il madhi. Di sini contohnya adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yalid, ya ini fi'il mudhari' lam, jadi i'rabnya kita katakan yalid fi'il mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Begitu juga dengan yulad, kemudian juga yakun. Semuanya fi'il mudhari'. Baik.
Wa dzakartu annahu la budda an yakuna fi awwalihi harfun min hurufi na'aitu. Dan telah aku sebutkan bahwasannya wajib di awal fi'il mudhari' tersebut ada salah satu huruf dari huruf-huruf na'aitu. Wahia an-nunu wal alifu wal ya'u wat ta'u. Dia adalah nun, kemudian alif, kemudian ya, kemudian juga ta. Nahnu, contohnya misalnya nakumu, ini domir nahnu, nakumu nahnu. Baik, kemudian wa akumu ana, wa yakumu huwa, wa takumu anta, dan juga hiya. Wa tusamma hadhil arba'atu ahrufal mudhara'ati. Dan keempat huruf ini disebut huruf-huruf mudhara'ah. Baik. Nah, ikhwan, perhatikan lafaz nakum. Kalau misalnya Anda mengatakan nahnu nakumu. Nahnu sebagai apa, ikhwan? Mubtada. Apa? Mubtada. Mubtada, ahsan. Bagaimana i'rabnya? Bagaimana i'rabnya? A'rif. Bagaimana i'rabnya? Nahnu nakum. Bagaimana? Dhamirun munfasilun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada. Ahsan. Mumtaz. Kalau misalnya Ana mengatakan nakumu nahnu, akhwat, apa i'rabnya nakumu nahnu? Nahnu apa i'rabnya di sini? Akhwat, tadi ikhwan mengi'rab nahnu nakum. Nahnu sebagai mubtada fi mahalli raf'in. Sahih. Sekarang nakumu nahnu. Nahnu sebagai apa, akhwat? Mubtada, Ustaz. Nakumu nahnu. Nahnunya kita letakkan setelah nakumu, bukan sebelum nakumu. Kalau sebelumnya kan jelas nahnu nakumu, nahnu mubtada. Baik, sahih. Sekarang nahnunya kita letakkan setelah nakumu. Jadi kita mengatakan nakumu nahnu. Nahnu apa ya i'rabnya? Fa'il, Ustaz. Fa'il. Ada lagi yang lain? Kuat. Taukid. Oke, Ustaz. Baik. Dia sebagai taukid. Taukid apa namanya? Lafzi, Ustaz. Baik. Ahsan. Taukidun lafdhiyun. Karena pada lafaz nakumu sudah terkandung dhamir nahnu. Jadi ketika kita sebutkan nahnu lagi setelah nakumu, maka tidak boleh ada keraguan kita mengatakan fi mahalli raf'in taukidun lafdhiyun. Baik. Ahsan. Di sini Malik mengatakan wa tusamma hadhil arba'atu ahrufal mudhara'ati. Jadi keempat huruf ini yaitu nun, alif, ya, dan ta adalah huruf-huruf mudhara'ah. Baik.
Kemudian muallif mengatakan rahimahullahu ta'ala, wa innama dzakartu hadhihi al-ahrufa basatan wa tamhidan lil hukmi alladhi ba'daha la li'u'arrifa biha al-fi'l al-mudhari'a. Baik. Dan hanya saja aku menyebutkan huruf-huruf ini, yaitu yang 4 tadi, huruf mudhari' tadi, ya. Nun, alif, waw, dan ya, itu hanya sebagai penjelasan dan muqaddimah untuk menghukumi setelahnya. Apa maksudnya? Maksudnya huruf-huruf yang disebutkan tadi itu memang termasuk di antara tanda-tanda fi'il mudhari'. Tetapi apakah setiap fi'il yang ada huruf tersebut lantas kita katakan fi'il mudhari'? Maka jawabannya tidak. Jadi al-hukmu aglabi itu dihukumi secara umum. Ya, karena biasanya fi'il mudhari' itu didahului oleh keempat huruf tadi, yaitu alif, nun, waw, atau ya. Jadi demikian. Makanya kata Syekh di sini, li'anna wajadnaha tadkhulu fi awwali fi'lil mudhari' fi awwalil fi'lil madhi nahwu akramtu zaidan wa ta'allamtul mas'alata wa narjastud dawa'a. Nah, ini karena terkadang ya kita juga menjumpai 4 huruf ini atau sebagiannya itu masuk juga pada fi'il madhi. Apa contohnya? Ta'allamtu, akramtu zaidan. Akramtu, perhatikan. Nih, akramtu zaidan. Aku memuliakan Zaid. Wa ta'allamtul mas'alata. Aku mempelajari masalah. Wa narjastud dawa'a. Dan aku menganggap obat itu merupakan penyembuh. Nah ini ada a, ya, alif, kemudian ta, kemudian nun. Ya. Tetapi apakah lantas kita katakan fi'il mudhari'? Tidak. Cuman terkadang atau alal aglabiyah, kebanyakan biasanya fi'il mudhari' itu didahului oleh salah satu huruf mudhara'ah, yaitu alif, nun, waw, dan ya. Baik, kemudian beliau menjelaskan, idza ja'altu fihi narjisan, apabila aku menjadikan fihi narjisan, itu maksudnya obat itu adalah penyembuh, wasilah kesembuhan. Wa yarna'tu syaiba, dan kemudian aku itu menyemir uman. Idza khadibtuhu, atau idza khadabtuhu bil yuranna wa huwa al-hina, apabila aku menyemir dengan hina. Wa innamal umdatu fi ta'rifil mudhari'i dukhulu lam alaihi, dan yang menjadi pokok acuan atau pembahasan bahwasannya fi'il mudhari' itu bisa kita ketahui dengan masuknya lam alaihi, kepadanya. Nah, dari sini ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'an, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, ya, bahwasannya fi'il mudhari' itu dia diketahui atau bisa dideteksi, dikenal dengan didahului oleh lam, yaitu harfu jazmin wa qalbin. Disebut harfu jazmin karena dia menjazmkan fi'il mudhari' dan dia khusus masuk pada fi'il mudhari'. Disebut
harfu qalbin atau qalbin karena dia menjadikan fi'il mudhari jadi fi'il madhi. Itu yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasannya di antara tanda-tanda fi'il mudhari juga apabila didahului oleh salah satu huruf mudhara'ah, yaitu alif, nun, waw, dan ya. Dan kesimpulan yang ketiga, tidak melazimkan sesuatu yang didahului oleh huruf-huruf tersebut, yaitu alif, nun, waw, dan ya, lantas kita katakan dia adalah fi'il mudhari. Karena huruf-huruf ini juga bisa masuk kepada fi'il madhi. Contohnya tadi, akrama, kemudian ta'allama, kemudian narjasa, kemudian yarna'a, dan seterusnya. Cuman ini kenapa kita sebutkan demikian? Karena aglabi, ya, secara umum huruf-huruf ini biasanya seringnya masuk kepada fi'il mudhari. Kemudian kesimpulan yang terakhir, ya, yang menjadi pokok tanda kalau dia adalah fi'il mudhari adalah didahului huruf harfu jazmin lam, yaitu lam harfu jazmin wa qalbin. Allahu a'lam bissawab. Baik. Baca lagi. Ikhwan, yang lain gantian. أنا أستاذ. تفضل اقرأ بارك الله فيك. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما فرغت من ذكر علامات المضارع شرعت في ذكر حكمه، فذكرت أن له حكمين: حكما باعتبار أوله وحكما باعتبار آخره. فأما حكمه باعتبار أوله فإنه يضم تارة ويفتح أخرى. فيضم إن كان الماضي أربعة أحرف، سواء كانت كلها أصولا نحو دحرج يدحرج، أو كان بعضها أصلا وبعضها زائدا نحو أكرم يكرم. فإن الحمزة فيه زائدة لأن أصله كرم، ويفتح إن كان الماضي أقل من الأربعة أو أكثر منها. فالأول نحو ضرب يضرب وذهب يذهب ودخل يدخل، والثاني نحو انطلق ينطلق واستخرج يستخرج. وأما حكمه باعتبار آخره فإنه تارة يبنى على السكون، وتارة يبنى على الفتح، وتارة يعرب. فهذه ثلاث حالات لآخره، كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات، ولآخر الأمر ثلاث حالات. Baik, yakfi. Itu li akhiri al-madhi. Na'am, barakallahu fiik. Kemudian mu'allif mengatakan Allah Ta'ala, walamma faragtu min dzikri alamatil mudhari'i syara'tu fi dzikri hukmihi. Maka tatkala aku telah selesai menyebutkan tanda-tanda fi'il mudhari', syara'tu ay bada'tu, maka aku mulai menyebutkan tentang hukumnya.
Fadzakartu anna lahu hukmaini. Maka aku menyebutkan bahwasannya fi'il mudhari itu memiliki dua hukum. Yang pertama, hukman bi'tibari awwalihi, dan yang kedua wa hukman bi'tibari akhirihi. Hukum jika ditinjau pada huruf yang pertama, ya, kemudian hukum yang kedua ditinjau pada akhirnya. Demikian. Baik. Nah, perhatikan ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an. Di sini muallif menyebutkan akhir. Ya. Apa bedanya akhirun, ya, sama akhirun? Mal farqu baina akhirun wa akhirun? Apa bedanya lafaz akhir, akhirun sama akhirun? Ikhwan, apa bedanya? Ikhwan dulu. Ada akhirun sama akhirun. Apa bedanya, ikhwan? Kalau akhirun itu yang terakhir, Ustaz. Tapi kalau akhirun yang paling terakhir. Akhirun yang terakhir, akhirun yang paling terakhir. Baik. Yang benar yang mana? Yaumal akhiri atau yaumal akhiri? Yang kedua, Ustaz. Piye? Saya ikhwan dulu, ikhwan. Pertama definisikan, kemudian yang kedua contohnya, yang mana yang benar? Yaumal akhiri atau yaumal akhiri? Ikhwan. Yaumal akhir, Ustaz. Bukan yaumal akhiri. Berarti apa artinya yaumal akhir? Hari akhir, Ustaz. Berarti bedanya apa? Bedanya berarti kalau akhir, sesuatu yang akhir, yang dia paling akhir, enggak ada lagi setelahnya. Tamam? Baik. Sedangkan yang akhir, setelah kha ada ya, dia akhir. Namun terkadang ada yang lebih akhir dari dia. Baik. Oleh karena itu ketika kita mengatakan ana akhirat talib maji'an ila hadzal fasl. Jadi maksudnya apa? Saya murid yang paling akhir, enggak ada setelah saya lagi datang ke kelas ini. Tapi ketika ana mengatakan ana akhir at-talib maji ila hadzal fasl, itu tidak menutup kemungkinan setelah saya ada lagi murid yang datang. Baik. Ini disebut dengan furukun lughawiyah, perbedaan di dalam lafaz bahasa. Baik. Di sini mu'allif mengatakan fa amma hukmuhu bi'tibari awwalihi fa innahu yudammu taratan wa yuftahu ukhra. Dan adapun hukum jika ditinjau dari huruf mudhara' yang pertama, maka terkadang di dhammah dan juga terkadang di fathah. Fa yudammu in kana al-madhi arba'ata ahrufin sawa'un kanat kulluha usulan nahwu dahraja yudahriju. Nah, ini perhatikan ikhwan dan akhwat. Nah, di sini muallif
mau menjelaskan kepada kita semua bahwasannya huruf mudhara'ah yang dia itu di dhammah, terkadang juga di fathah, itu kaidahnya apa? Kalau misalnya dia itu 4 huruf. empat huruf. Contohnya di sini dah roja. Ini 4 apa? 4 huruf. Ya. Maka fi'il mudhari'nya, huruf mudhari'nya itu mudhari'nya dengan di dhamma, dah roja yudah riju. Nah, demikian. Au kana ba'dhuha aslan wa ba'dhuha zaidan. Ini apa maksudnya? Maksudnya ini fiil yang dia itu asalnya sulasi mujarrad, kemudian ketika ditambah dengan 1 huruf menjadi sulasi mazid, maka fiil mudhari'nya itu di dhamma. Contohnya apa? Akrama yukrimu, adkhala yudkhilu. Ya. Nah, demikian ikhwan dan akhwat. Jadi di sini mu'alif hanya ingin memberikan kabar kepada kita semua bahwasannya huruf mudhara'ah itu kadang di dhammah, kadang di fathah. Yang di dhammah kapan? Kalau misalnya dia itu fiilnya 4 huruf. Ya. Rubai mujarrad. Contohnya dahraja, maka fil mudhari' yudahriju. Dan ini kalau misalnya antum dan antunna sudah pernah menyelesaikan ilmu sharaf atau ilmu tasrif, makin akan mudah, ya, yaitu fa'lala yufa'lilu, dahraja yudahriju. Kemudian juga yang 4 huruf yang asalnya 3 huruf, contohnya karuma, ketika kita masukkan tambahan 1 huruf menjadi akrama, maka af'ala yuf'ilu, akrama yukrimu. Kemudian wa yuftahu in kana al-madhi aqalla min al-arba'ati atau aktsara minha. Nah, di fathahnya kapan? Kalau misalnya kurang dari 4 huruf. Apa maksudnya? Maksudnya 3 huruf. Ya, doroba, maka huruf mudhara'anya di fathah. Doroba yadribu, roja'a yarji'u, zahaba yadhhabu, qatala yaqtulu, kataba yaktubu. Demikian. Kenapa? Karena aqalla minal arba'ati, kurang dari 4 huruf. Au aktsara. Apa maksudnya aktsara? Lebih 4 huruf, yaitu khumasi atau sudasi. Maka di sini contohnya adalah yang kurang 4 huruf tadi, dakhala yadkhulu, kemudian watsani, yaitu lebih dari 4 huruf. Intalaqa yantaliqu, maka ya-nya doanya apa? Di fathah. Wastakhraja yastakhriju, istakhraja yastakhriju. Demikian. Kemudian di sini kata muallif, wa amma hukmuhu bi'tibari akhirih fa innahu taratan yubna 'ala as-sukuni wa taratan yubna 'ala al-fathi wa taratan yu'rabu. Dan adapun akhir dari huruf tersebut itu terkadang dia mabni 'ala sukun, dan terkadang pula mabni 'ala al-fathi, dan terkadang pula dia itu mu'rab. Fahadhihi thalathu halatin li akhirih. Maka ini adalah 3 keadaan untuk fi'il mudhari'. Kama anna li akhiril madhi thalatha halatin. Sebagaimana akhir dari fi'il madhi itu juga memiliki 3 keadaan. Ada mabni dengan sukun, mabni dengan fathah, mabni dengan dhamm. Wa li akhiril amri thalatha halatin. Dan juga demikian pada akhir fi'il amr yang dia memiliki 3 keadaan. Nah, di sini berarti ya
muallif di sini menjelaskan kepada kita bahwasannya jika fiilnya itu 4 huruf, maka huruf mudhara'ah di dhammah. Contohnya dahraja yudahriju. Yang kedua, kalau fiilnya itu 3 huruf, maka huruf mudhara'ahnya itu di fathah. Dakhala yadkhulu, daraba yadrabu, yadribu. Kemudian kalau misalnya juga khumasi dan sudasi, maka huruf mudhara'ahnya di fathah. Contohnya intalaqa yantaliqu, istakhraja yastakhriju. Dan terakhir mu'allif menyebutkan bahwasannya fi'il ya mudhari ini ya, terkadang dia mabni ala sukun, kemudian juga terkadang mabni dengan fathah, terkadang mu'rab. Dan ini merupakan 3 keadaan fi'il mudhari. Kama anna li akhiril madhi 3 halatin wa li akhiril amri 3 halatin. Baik. Nah, ikhwan dan akhwat, sampai sini antum ada pertanyaan? Izin Ustaz. Ini berarti ini bukan hanya satu contoh akroma yukrimu saja ya. Berarti fa'ala yufa'ilu juga masuk ya saja. Yang ada ziyadah solusi muzarad. Nah, betul. Demikian ya akhir lagi. Barakallahu fiik. Barakallah. Ya, bentar lagi ikhwan dan akhwat. أنا يكفي أستاذ. Baik, ahsan. Nah, ikhwan dan akhwat, barakallahu fiikum jami'an, qadarullah. Jihaz ana, yaitu tablet ana, sepertinya sudah mau mati ini, nggak bisa kita lanjutkan lagi. Nanti ketika kita lanjutkan takutnya mati di tengah-tengah pelajaran. Jadi insyaallah ta'ala kita cukupkan dulu komunitasnya. Baik, insyaallah ta'ala kita lanjutkan. Jika nggak ada udzur pada pertemuan berikutnya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خيرا أستاذ. Assalamualaikum.